يا شيخنا شرواني أنت مربي شيخي زيني عبد الغني بنجاري حقا أنت ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح لأوليائه طرق الهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالحق والهدى، وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup Tuan Guru Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau yang disebut dengan Guru Bangin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-alimul allamah al-arif billah Syekh Muhammad Syarwani Abdan bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir bin Syamsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Ibu beliau bernama Hajjah Halimatus Sa'diyah binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Sa'ud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1331 Hijriah atau 1913 Miladiah di kampung Melayu Ilir, Martapura. Sebelum hijrah ke Bangil, al-alimul allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan pada masa mudanya, sebagaimana lazimnya anak-anak Martapura lainnya, pernah mengenyam pendidikan dasar agama di pesantren Darussalam. Waktu itu Darussalam di bawah asuhan paman beliau sendiri, yaitu al-alimul allamah Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Selain belajar di madrasah Darussalam, beliau juga menyempatkan diri belajar dan berguru kepada beberapa ulama yang terkenal di Martapura pada usia yang relatif muda. Setelah menamatkan pendidikan di madrasah Darussalam, beliau meninggalkan kota kelahirannya Martapura menuju tanah suci Makkah di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari pamannya al-alimul allamah Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar. Beliau menekuni dan memperdalam ilmu-ilmu agama di tanah suci. Selama di Makkah, beliau belajar dan berguru kepada beberapa ulama terkenal di kala itu. Di antaranya Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan Al-Malbusi, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Mashad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Saifullah Al-Dagistani, Syekh Syafi'i Al-Qaddahi, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Bughuri, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, dan lain-lain. Beliau menimba berbagai ilmu agama selama kurang lebih 10 tahun di tanah suci Makkah Al-Mukarramah kepada guru-guru yang sudah tidak diragukan lagi wawasan ilmu agamanya. Tanpa mengenal lelah, beliau giat mengerjakan ibadah di hadapan Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat manusia atau umat Islam. Waktu selama itu habis digunakan untuk membaca mutalaah, bahkan mengajar di dalam Masjidil Haram.
Selain itu beliau juga mendapat ijazah-ijazah berbagai hizib, wirid dan zikir yang diterima dari guru-guru beliau. Setelah sekian lama bermukim di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, belajar, mengajar dan selalu bergelimang lautan ilmu, maka atas izin dan restu guru-gurunya kembalilah ia ke kampung halaman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan ia ambil dari guru-guru tersebut di kota suci Makkah. Begitu pula setelah ia berada di kampung halaman, waktunya hanya dihabiskan untuk mengajar, mutalaah dan beribadah. Beliau adalah seorang ulama yang wara', tawadu, khumul dan selalu menyembunyikan diri sehingga banyak orang yang tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Beliau pernah ditawari untuk menjadi seorang qadhi di kota Martapura, namun ia tolak dengan lembut. Ia beralasan lebih senang kemandirian dan mencurahkan perhatiannya hanya untuk mengajar dan mendidik anak murid. Beliau adalah seorang ulama yang hafal kitab suci Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama, baik syariah, tariqah dan haqiqah. Beliau juga seorang ulama yang tak pernah lelah dan tanpa pamrih dalam berjuang meneruskan cita-cita datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada tahun 1946 Miladiah, ia bersama keluarga berhijrah ke kota Bangil, Jawa Timur dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Setelah beberapa tahun di Bangil, maka pada tanggal 27 Rajab 1390 Hijriah atau bulan September 1970 Miladiah, bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, beliau mendirikan pondok pesantren Datuk Kalampayan yang santrinya kebanyakan berasal dari Martapura. Dalam memimpin pondok, beliau langsung menanganinya tanpa ada bantuan dari orang lain, sehingga beliau mengajar sehari penuh dan di malam harinya pun masih ada pula berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan amaliyah para santri. Beliau adalah seorang ulama yang tidak mengenal lelah dan payah. Dalam keadaan sakit pun sering kali beliau masih tetap memberikan pelajarannya, meskipun dalam keadaan sambil berbaring. Setelah di antara anak-anak didik beliau yang sudah dianggap mampu mengajar, maka barulah beliau dibantu oleh murid tadi guna memberikan pelajaran kepada santri yang baru belajar dalam bidang ilmu alat, sehingga banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama dan tersebar ke berbagai daerah, banyak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jawa dan Sumatera. Di samping mengajar, beliau juga aktif menulis risalah agama berupa pelajaran dan pedoman praktis dalam memantapkan keyakinan dan amaliyah beragama. Di antaranya risalah beliau yang terkenal adalah Al-Dhakhiratus Saminah di Ahli Istiqamah yang berisi tentang masalah talqin, tahlil dan tawassul. Setengah daripada perkataan beliau dalam risalah Al-Dhakhiratus Saminah di Ahli Istiqamah
Di hampir setiap pelosok tanah air, terutama di Pulau Jawa, jika ada seorang yang meninggal dunia atau wafat, maka apabila si mayit itu sudah dikebumikan, lalu dilakukan upacara. Satu, pembacaan talqin di atas kubur si mayit. Dua, pembacaan tahlil di rumah. Upacara-upacara semacam itu tidak dilakukan oleh golongan-golongan bawahan, akan tetapi juga dilakukan oleh golongan-golongan atasan, dan hal ini telah berlangsung sejak beberapa abad yang silam, yang diperkenalkan oleh para ulama kita sejak dahulu hingga sekarang, karena tidak bertentangan dengan dasar dari Al-Quran dan hadis serta ijma dan qiyas. Setengah daripada perkataan Guru Bangil kepada Guru Seman Mulia dan kepada Abah Guru Sekumpul, ujar Guru Bangil, yang penting 6 perkara bersama-sama kita menadahnya. Artinya 6 perkara ini yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnul khatimah. Artinya, ya Allah, ulun meminta kepada Engkau taubat, maghfirah, taufik, hidayah, istiqamah dan husnul khatimah. Ujar Guru Bangil, para saku yang 6 macam ini yang paling penting. Sudah. Ini di antara doa yang sering dibaca oleh Guru Bangil dan yang sering dibaca oleh Abah Guru Sekumpul, yaitu tadi Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Walhasil bahwa keutamaan Guru Bangil radhiyallahu an sangat banyak. Perilaku keutamaannya, perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari waktu zuhur. Beliau Guru Bangil wafat pada malam Selasa tanggal 12 Safar 1410 Hijriah atau 11 September 1979. Miladiah, yaitu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Umur beliau sekitar 76 tahun menurut hitungan Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman keluarga dari para habaib yang berbangsa Al-Haddad di jalan di Dawur, ngarannya Dawur Bangil, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bi barakatihi wanfa'na min nafahatihi wa alhizna min lahadatihi wa middana bi madadihi wa syurna bi zumratihi min ghairi sabiqati adabin wa la hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.